Kalian tahu nggak sih apa itu reksadana? Reksadana berasal dari kata reksa dan kata dana. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ialah ada dasar hukum reksadana syariah. Yang pertama ialah ada Undang-Undang Pasar Modal. Reksadana syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini menjadi dasar bagi semua jenis reksadana termasuk yang berbasis syariah. Yang kedua ialah Peraturan OJK. Peraturan OJK yang relevan adalah Peraturan OJK Nomor 19/POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Peraturan ini menetapkan ketentuan teknis mengenai penerbitan reksadana syariah, termasuk persyaratan bagi manajer investasi dan jenis-jenis efek yang dapat diinvestasikan. Yang ketiga ada Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Fatwa ini mengatur aspek penting seperti jenis investasi yang diperbolehkan dan larangan terhadap investasi pada sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba. Yang keempat ialah landasan hukum Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang menjadi dasar bagi operasional reksadana syariah untuk tidak terlibat dalam praktik riba. Prinsip-prinsip dasar pada reksadana syariah. Yang pertama, investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan syubhat. Tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba. Tidak memproduksi rokok. Tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan, serta tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia. Yang kedua, uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible economic activity. Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan the return of investment. Return ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan. Yang ketiga, saham dalam perusahaan, kegiatan mudorobah atau partnership musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Yang keempat, instrumen finansial Islami seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Bentuk hukum reksadana syariah. Badan Hukum Perseroan atau PT. Reksadana perseroan atau PT ialah badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana halnya suatu badan hukum PT, maka reksadana yang berbentuk perseroan memiliki suatu anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban. Pengelolaan kekayaan reksadana PT didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dan manajer investasi yang ditunjuk. Dan mengenai penyimpanan kekayaan reksadana PT didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana KIK pada prinsipnya bukanlah badan hukum tersendiri. Reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Dana yang terhimpun tersebut disimpan dan diadministrasikan pada bank kustodian. Berikut ini adalah gambaran mekanisme dari reksadana syariah.
Pemodal atau investor menyerahkan dananya kepada manajer investasi. Manajer investasi adalah perusahaan, bukan perorangan, yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek milik nasabah. Dalam melakukan kegiatannya, manajer investasi diawasi oleh BPS dan OJK. Manajer investasi terikat kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian. Di sini, bank kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan atau safekeeper serta administrator reksadana. Perlu digarisbawahi bahwa dana yang terkumpul dari sekian banyak investor melalui reksadana bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi dan bank kustodian. Dana yang sudah terkumpul di manajer investasi melalui perantara pedagang efek diinvestasikan dalam berbagai bentuk instrumen investasi, di antaranya saham syariah, deposito mudharabah, dan juga sukuk. Ada beberapa lembaga fasilitator yang berperan penting dalam reksadana syariah. Di antaranya ialah yang pertama, ada Bapepam LK. Bapepam LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Yang kedua, ada manajer investasi. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam LK sebagai manajer investasi perusahaan. Yang ketiga, ada bank kustodian. Bank kustodian berwenang dan bertanggung jawab dalam menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan, serta pembayaran atau penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi. Yang keempat, ada notaris. Notaris berwenang mengeluarkan akta badan hukum, pengelola investasi baik pendirian maupun pembubaran, menyaksikan pengesahan dokumen kontrak investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainnya. Yang kelima, ada konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Yang keenam, ada agen penjual. Agen penjual adalah pihak yang menjual produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi kepada nasabah baik perorangan maupun badan hukum. Akad dalam reksadana syariah. Yang pertama, akad wakalah bil ujrah digunakan antara pemodal dan manajer investasi. Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Yang kedua, akad mudharabah digunakan antara manajer investasi dan pengguna investasi atau emiten. Dalam hal ini, manajer investasi bertindak sebagai mudharib dalam akad mudharabah, namun tidak sebagai mudharib murni karena reksadana syariah menempatkan kembali dana ke dalam kegiatan emiten melalui pembelian efek syariah. Materi selanjutnya adalah kajian fatwa DSN MUI tentang reksadana syariah. Disebutkan dalam fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa ini merupakan salah satu fatwa penting yang menjadi dasar pengembangan reksadana syariah di Indonesia. Fatwa ini menetapkan pedoman bagi pengelolaan reksadana syariah dalam menjalankan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut beberapa poin penting dalam fatwa nomor 20/DSN MUI /4/2001. Yang pertama adalah objek investasi.
Reksadana syariah hanya boleh berinvestasi pada aset yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Aset-aset yang dilarang dalam Islam seperti riba, judi, spekulasi, dan bisnis yang merugikan tidak diperbolehkan untuk diinvestasikan. Yang kedua adalah tentang prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah dalam reksadana syariah meliputi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Yang ketiga adalah pengawasan. Fatwa ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelola reksadana syariah oleh lembaga independen yang berkompeten dalam bidang syariah. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dan sohibul mal dengan pengguna investasi. Materi selanjutnya adalah perbedaan reksadana syariah dan reksadana non-syariah. Reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan reksadana non-syariah dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Reksadana syariah investasi hanya pada efek syariah yang diperbolehkan, sedangkan reksadana non-syariah investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan harta non-halal atau cleansing, sedangkan dalam reksadana non-syariah tidak dapat menggunakan konsep pembersihan harta. Reksadana syariah wajib dikelola oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah atau memiliki dewan pengawas syariah. Sedangkan reksadana non-syariah tidak perlu profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah dan tidak perlu memiliki dewan pengawas syariah atau DPS.